Welcome back brothers and sisters, salam sehat dan bahagia selalu ya. Bertemu kembali dengan saya Stefan yang akan membantu Anda melalui proses step by step, tips and trick yang mudah dijalankan dan tentunya selalu menarik dan bermanfaat untuk brothers and sisters semuanya. Ya, video saya sebelumnya mengenai cara daftar subsidi tepat My Pertamina terbukti berhasil 100%. Tentunya juga mendapatkan support yang luar biasa dari brothers and sisters ya. Bagi Anda yang belum menontonnya, silakan tonton langsung, ada di deskripsi link YouTube-nya. Brothers and sisters tentunya sudah mengetahui bahwa pemerintah begitu gencar mensosialisasikan mengenai pendaftaran subsidi tepat My Pertamina agar ketika pembatasan nanti sudah ditetapkan, kita tidak perlu lagi khawatir ya. Dan hari ini saya mau membahas salah satu pertanyaan yang cukup menarik ya. Apakah satu akun yang saya daftarkan di subsidi tepat My Pertamina itu bisa saya daftarkan lebih dari satu nomor plat kendaraan? Ya, misalkan saya memiliki 3 kendaraan yang mau saya daftarkan. Apakah saya harus membuat lebih dari satu akun atau hanya cukup satu akun dan saya bisa daftarkan 3 nomor kendaraan saya? Jawabannya simple dan sederhana. Bisa banget ya brothers and sisters ya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Tapi caranya seperti apa ya? Kita mau tambah kendaraan kita ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam video caranya, brothers and sisters, yuk subscribe YouTube channel saya terlebih dahulu ya. Dan tentunya like video-video saya, bunyikan lonceng notifikasi agar bisa mendapatkan video-video update terbaru dari Stefan Ang dan selalu share, bagikan ke lebih banyak orang yang Anda kenal agar semuanya mendapatkan manfaat yang sama. Kita langsung masuk saja ke website subsiditepat.mypertamina.id dan lalu kita apa? Kita geser sampai paling bawah ya. Lalu di situ kita diminta untuk memasukkan nick ya, nomor nick kita dan password untuk masuk ke website ya. Ingat ya, ada 2 password. Password untuk login dan password untuk klaim QR code ya. Itu apakah beda atau sama? Itu kembali lagi ke brothers ya. Kita login menggunakan password login ya. Lalu kemudian kita centang ya kolom bahwa saya sudah memahami dan menyetujui ya, bla bla bla. Ya. Lalu kemudian kita login ya. Cara menambah data kendaraan adalah sebagai berikut. Di sebelah kanan ada sebuah kolom yang dituliskan edit data. Kita langsung klik saja edit data. Kita langsung geser sampai paling bawah. Di situ ada sebuah kolom hijau yang tuliskan tambah data kendaraan atau instansi. Nah, disinilah kita tinggal apa? Tekan tombol tersebut. Lalu kita akan dihadapkan dengan proses pengisian data seperti yang sebelumnya ya. Contohnya di sini ada jenis subsidi ya, Pertalite misalnya ya, atau solar. Kemudian juga tipe customer ya, ada pribadi, non pribadi, lain umum, dan non kendaraan. Kita tinggal pilih lagi dan kita ikutin lagi kembali prosesnya ketika kita mau mendata kendaraannya. Jadi pendataan diri sudah tidak diperlukan lagi seperti nomor KTP, alamat, tempat tinggal dan sebagainya karena kan sebelumnya sudah ya pendaftaran akun. Jadi ini hanya mendaftarkan data kendaraan ya. Jadi merek, warna, tipe, tahun pembuatan, isi silinder, masa pajak, foto KIR, foto STNK, foto kendaraan, foto plat dan sebagainya ya. Oke, dan di sini juga ada bertuliskan data pengguna ya. Nah ya, data pengguna ya sesuaikan lagi aja misalkan dengan KTP ya, data pengguna yang kita daftarkan untuk akun ini pertama kalinya ya. Jadi kita nggak perlu isi ulang lagi. Nah kemudian di sini ada lagi password claim ya, pengguna berikutnya ya. Jadi kita bisa masukkan kembali password yang sama dengan yang sebelumnya atau Anda mau membuat setiap nomor kendaraan itu beda password claimnya ya. Ya itu boleh-boleh saja ya, silakan ya. Tapi saran saya sih jangan terlalu banyak jenis-jenis password yang berbeda-beda ya. Jadi nanti bingung sendiri nomor kendaraan ini password yang mana ya. Nanti salah-salah lagi ya, harus edit data lagi karena lupa password. Prosesnya akan terlalu panjang ya. Nah setelah itu kita tinggal update data saja ya. Tinggal update data dan kita ikuti lagi proses verifikasi email dari My Pertamina ya. Dan selanjutnya itu sudah sama caranya. Ketika sudah mendapatkan email verifikasi ya,
kita bisa lihat kode QR kita ya. Bisa juga melalui website ataupun aplikasi My Pertamina ya, di kolom daftar dan transaksi. Kemudian kita langsung saja masuk ke QR code subsidi tepat. Di situ kita akan melihat ya urutan nomor kendaraan yang sudah kita daftarkan ya. Kita hanya tinggal klaim program subsidi ya. Lalu kita bisa masukkan kembali NIK, nomor plat kendaraan, password klaim ya yang sudah kita isi tadi. Lalu kita tinggal klaim dan kemudian akan muncul di urutan ini. Kita tinggal klik QR code-nya, barcode kecilnya seperti biasa. Jadi setiap nomor plat kendaraan itu memiliki QR code-nya masing-masing. Jadi tidak campur menjadi satu ya. Di kesempatan ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom komen di video terbukti berhasil 100% cara daftar subsidi tepat dan cara klaim QR code ya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya ucapkan dulu terima kasih atas partisipasinya brothers and sisters semua ya. Selain saya sudah membahas mengenai satu akun bisa menambah lebih dari satu nomor kendaraan, juga banyak yang bertanya kepada saya mengenai apakah nama pengguna ya dengan nama di STNK itu harus sama. Jawabannya sederhana, tidak harus sama ya brothers and sisters saya. Jadi nama STNK ya kita anggap sebagai nama pemilik kendaraan tersebut, misalkan si A. Tetapi yang menggunakan kendaraan sehari-hari tersebut itu si B misalkan. Jadi kita hanya tinggal menulis data diri ya pengguna itu dengan si B, tapi ya STNK ya tetap sesuai dengan lembar STNK ya, sesederhana itu. Tapi kalau mau tetap sesuai nama STNK ya, nama pengguna sama dengan nama STNK, ya boleh-boleh saja ya. Kemudian ada juga yang bertanya kepada saya mengenai tipe customer ya. Jadi ada pribadi, komersil, layanan umum, dan non kendaraan. Nah, berarti sisters tinggal pilih saja sesuai statusnya ya. Fungsi kendaraannya dipakai untuk kebutuhan apa. Ya kalau untuk kebutuhan pribadi ya kita pilih pribadi ya. Kalau untuk komersil misalkan kendaraannya itu dipakai untuk mengangkut barang ataupun untuk mengangkut penumpang ya dengan dikenakan tarif tertentu ya, misalnya kendaraan-kendaraan umum ya seperti itu. Nah itu ya komersil ya. Dan layanan umum itu bisa seperti ambulans. Kemudian juga ada non kendaraan yaitu badan usaha tertentu ya, milik negara seperti itu ya, ataupun untuk usaha-usaha seperti di bidang pertanian, perikanan, dan sebagainya ya. Kemudian juga ada yang bertanya kepada saya mengenai foto KIR dan surat rekomendasi. Ya kalau foto KIR ya tergantung lagi jenis kendaraannya. Kalau kendaraan pribadi ya mana ada stiker KIR ditempelkan di mobil tersebut ya. Tapi kalau mobil-mobil barang ya, pick up lah atau mobil box ya mungkin ada ya stiker KIR ya, surat KIR ya, itu kita harus lampirkan di kolom yang sudah tersedia. Begitu juga dengan surat rekomendasi ya. Nah kemudian juga ada yang bertanya kepada saya mengenai status verifikasi klaim QR code yang belum berhasil, passwordnya tiba-tiba salah dan sebagainya. Ya kita hanya perlu cek lagi riwayat kendaraan kita. Di situ terlihat jelas ya ada nomor berapa urutan ya kendaraan, kemudian tipe customer, lalu juga ada nomor kendaraan, dan ada status apakah sudah disetujui nomor kendaraan kita, dan hasil verifikasinya. Kalau sudah berarti sudah berhasil mendapatkan proses verifikasi ya seperti itu. Jadi kita bisa cek status pendaftaran kita tuh sudah sampai tahap mana ya. Kemudian juga kita bisa lihat kode QR secara langsung ya di tengah situ ya. Kita tinggal tekan lihat kode QR, langsung sudah ada di situ. Kita bisa cetak kode QR ya, juga bisa kita lakukan, dan cek email Anda secara berkala. Jangan-jangan masuk ke spam ya dan sebagainya ya. Kemudian juga kalau passwordnya kita lupa atau error, kita bisa edit data, lalu kita tinggal ubah password, lalu kita update data kembali. Dan kita tunggu lagi proses verifikasi email misalnya gitu ya, kalau kita ada mengubah data-data ya seperti itu. Tapi kalau password klaim ketika sudah ubah, langsung bisa kita coba lagi di aplikasi My Pertamina ya, ataupun langsung bisa lihat kode QR di website subsiditepat.mypertamina.id. Ya itulah kira-kira beberapa pertanyaan
yang ditujukan ke kolom komen ya. Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaannya yang lain, silakan bisa ditulis ke kolom komen. Pastikan brothers and sisters like video saya, subscribe channel YouTube saya bagi yang belum melakukan subscribe. Terima kasih dukungannya terhadap video-video saya. Bunyikan lonceng notifikasi dan share ke lebih banyak orang lagi yang Anda kenal. Sampai jumpa di video saya menarik berikutnya. See you soon. Bye bye.